Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badar atas kesempatannya dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami yang bertema pandemi COVID-19 meningkat, menyebabkan ketimpangan ekonomi global di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan anggota saya Afifa Alpar dan teman-teman saya Angel, Evita, Herunisa, Kristiani, dan Tika Aulia. Lanjut ke latar belakang. Awal tahun 2020 ini dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 yang terjadi membuat krisis yang sangat besar bagi seluruh aspek, terutama pada ekonomi global. Tidak hanya memiliki hubungan penyebaran penyakit yang menular dengan cepat, tetapi telah menumbuhkan saling ketergantungan yang dalam antara perusahaan dan juga negara, yang membuat mereka itu lebih rentan terhadap guncangan yang tidak terduga. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global secara tidak langsung menimbulkan ketimpangan ekonomi. Kesenjangan infrastruktur antar negara itu dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi ini. Ketimpangan ekonomi itu merupakan permasalahan yang kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa aspek yang mempengaruhi ketimpangan ini tidak hanya berasal dari manusia, namun juga dari aspek alam seperti karakteristik geografis, perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, juga sumber daya ekonomi di suatu negara. Lanjut, aktor yang terlibat di Amerika sendiri itu ada yang pertama pemerintah Amerika itu sendiri, Donald Trump selaku presiden di Amerika Serikat yang berperan dalam pencegahan persebaran COVID 2019. Yang kedua ada Presiden Joe Biden, yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik. Presiden Joe Biden ini berperan dalam memulihkan ekonomi dan mempercepat penanganan COVID-19 dengan beberapa strategi. Yang ketiga ada Menteri Keuangan Janet Yellen yang berperan dalam membangun kembali ekonomi Amerika Serikat. Lanjut, aktor yang terlibat di Eropa, yang pertama itu ada Presiden Komisi Ursula von der Leyen, selaku Presiden wanita pertama di Eropa, yang berperan dalam pencegahan persebaran COVID-19. Yang kedua ada Presiden Dewan Charles Michel, selaku pemimpin di Uni Eropa, berperan dalam pengesahan anggaran baru, jangka panjang, dan dana pemulihan virus corona termasuk di Hongaria dan di Finlandia. Aktor yang terlibat dalam pemulihan ekonomi yang pertama itu masyarakat Eropa itu sendiri, dan dalam berupaya melaksanakan peraturan yang diterapkan, dan yang kedua ada Bank Eropa yang berperan sebagai peminjam dana, contohnya seperti HSBC. Dilanjutkan oleh Angel. Baik, untuk slide selanjutnya ada permasalahan kenapa masalah ini bisa muncul. Karena ada 3 kasus yang terjadi. Yang pertama ada kasus COVID-19 Eropa Barat yang melampaui Amerika Serikat, di mana COVID-19 ini membuat krisis yang sangat besar bagi ekonomi global, terkhususnya di Eropa Barat yang melampaui Amerika Serikat sebanyak 27 negara yang berada di wilayah Uni Eropa ini, ditambah dengan Inggris, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein yang mencatat 27.233 kasus baru pada hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 dibandingkan dengan Amerika Serikat dengan jumlah 26.015. Dan kasus infeksi baru di Spanyol ini memiliki kasus kematian terbanyak di Uni Eropa, 4.137.000 dalam sehari, dan Italia menjadi 1.600 orang yang terinfeksi, yang menjadikan wilayah pertama dengan kematian mencapai 1 juta jiwa, yang menjadi negara dengan tingkat hutangnya melonjak dari tahun sebelumnya dan memperparah sebagian perekonomian mereka yang diproduksi oleh industri pariwisata yang 3% lebih rendah dari yang diprediksikan sebelum wabah pandemik datang.
Yang kedua ada ketimpangan di Amerika Serikat. Ketimpangan juga beriringan dengan kemiskinan dan kurang memadainya akses barang dan jasa yang penting untuk mencegah penyakit ini menular, seperti sanitasi, perumahan, dan juga kesehatan. Di Amerika Serikat, sekitar 8% dari populasi atau sekitar 26 jiwa tidak memiliki asuransi kesehatan pada tahun 2019. Dan pendapatan rumah tangga juga menjadi lebih rendah dan dikaitkan dengan diabetes dan penyakit jantung yang lebih tinggi. Bahkan di antara negara maju ada juga kesenjangan yang sangat besar dalam akses perawatan kesehatan. Next. Untuk yang ketiga, ada ketimpangan vaksinasi global di Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara yang ada di Eropa berselisih untuk merebutkan akses untuk mendapatkan vaksin sebagai alat perlindungan diri setahun yang lalu. Dan ancaman dunia yang timbul dari pemimpin dunia yang menggalakkan ultranasionalisme seperti Presiden Donald Trump dalam skala global dan tindakan pemerintah Amerika Serikat beserta pernyataan Trump mengancam kesehatan masyarakat dunia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pandemi COVID-19 ini banyak memberikan pengaruh bagi ekonomi global. Berikut tantangan yang terjadi akibat ketimpangan ekonomi global yang disebabkan oleh COVID-19 di negara Amerika Serikat, yaitu pertama, ekonomi Amerika Serikat dapat seburuk Great Depression terjadi atau lebih parah dari resesi, namun sangat beda dari resesi dalam hal panjang dan dalamnya. Di mana sebelumnya pernah terjadi Great Depression yang bermula dari jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 hingga 1933, yang waktu itu keadaan ekonomi merosot akibat dari melonjaknya angka pengangguran dan anjloknya output ekonomi, sehingga pada 3 tahun terakhir terjadi sekitar 20% peningkatan jumlah pengangguran. Namun akibat adanya virus corona, depresi hebat tersebut terulang kembali. Bahkan diprediksi bahwa kenaikan angka pengangguran dan penurunan presentasi dalam output ekonomi dapat menjadi lebih buruk daripada tahun 1930-an, yang jutaan orangnya dikeluarkan dari pekerjaan dan produk domestik bruto turun 2 digit. Di mana pada saat ini masa resesi hebat terjadi seperti pada tahun 2007 hingga The Fed Bank dan Bank Sentral Global telah bergerak untuk meredam ekonomi dalam bentuk tunai dan membuat program baru untuk mencoba membatasi resiko terjadinya kegagalan bisnis dan pengangguran yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu utang dan kesenjangan ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya konflik di Amerika Serikat. Karena kesenjangan antara yang kaya dan miskin di Amerika Serikat makin lebar di tengah tekanan ekonomi yang dikarenakan corona. Bahkan masalah utang menjadi meningkat, di mana hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat jika pemerintahan tidak secepatnya bertindak, di mana hal ini membutuhkan resolusi sistem untuk mengatur sebagian besar orang yang memiliki produktivitas dengan cara cerdas dan berpartisan. Jika tidak, maka akan ada konflik yang lebih besar karena COVID ini telah memberikan kesenjangan yang sangat besar di kalangan warga Amerika Serikat, di mana ketika pembisnis Wall Street berpesta karena harga saham yang melambung, hingga warga biasa hidupnya menjadi krisis. Yang ketiga yaitu kacaunya ekonomi mengakibatkan defisit di Amerika Serikat melonjak, karena pandemik ini dianggap mendatangkan malapetaka yang menyebabkan kondisi keuangan negara-negara di belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, sebagaimana perkataan Badan Non-Partisan bahwa anggaran Amerika Serikat akan membengkak dari $1 triliun menjadi 3,7 triliun pada tahun 2020. Bahkan tingkat pengangguran naik dari 3,5 pada Februari 2020 menjadi 16% pada September 2020. Yang demikian diperkirakan setelah September 2020 angka pengangguran akan turun, namun tetap 2 digit hingga tahun 2021. Hal ini memberikan penekanan kepada pemerintahan Amerika Serikat ketika berupaya menyeimbangkan
keprihatinan atas defisit anggaran federal yang terus saja meningkat dengan adanya persetujuan anggaran stimulasi agar dapat mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan pandemi. Sehingga Presiden Donald Trump pada 25 April 2020 lalu mendatangkan paket bantuan senilai 484 miliar dolar agar terjadinya perluasan dukungan tambahan bagi pinjaman usaha kecil sekaligus membantu rumah sakit untuk memperluas pengujian COVID-19 di mana anggaran tersebut merupakan bagian yang lebih dari 3 triliun dolar hanya untuk mendongkrak perekonomian. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh aktor utama termasuk aparat negara di Eropa yaitu pertama, terjadinya resesi di Eropa yang lebih dalam proyeksi Komisi Eropa pun memproyeksi pemulihan ekonomi pada 2021 bakal berjalan lebih rendah dan tidak sesuai harapan, di mana ekonomi 19 negara yang menggunakan mata uang euro anjlok 8,7% pada 2020 dan naik 6,1% pada tahun 2021. Sedangkan perekonomian di Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara turun 8,3% pada tahun 2020 dan naik pada tahun 2021 sebesar 5,8%. Sehingga pada tahun 2021, ekonomi Eropa masih lebih buruk dari sebelum pandemi global akibat COVID-19 karena terjadinya lockdown yang menyebabkan pengurangan kegiatan perdagangan seperti yang terjadi di salah satu negara di Eropa, yakni terjadi kontraksi pada ekonomi Jerman hingga 6,6%, di mana ekonomi tersebut terbesar Eropa menyusut 1,9% dalam 3 bulan pertama pada tahun 2020 dan berharap adanya kontraksi 12,2% pada kuartal kedua. Namun, IFO mengatakan bahwa pengembalian dana seperti sebelum krisis baru akan bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Yang kedua yaitu terjadinya dekadasi Uni Eropa di mata dunia menjadi hipokritas karena setelah itu Uni Eropa adalah organisasi regional yang bersifat governmental dan berinteraksi di tatanan global serta memiliki peran yang sangat penting bagi aktivitas global. Namun Uni Eropa justru memasuki babak kedua pandemi COVID-19 yang tidak kunjung bisa meredam problematika penyebaran COVID kepada anggota-anggotanya. Dari Direktur WHO Eropa, kawasan euro akan berkontraksi dengan jumlah rekor 7,75% pada tahun 2020 dan tumbuh sampai 6,25% tahun 2021. Dengan total ekonomi Uni Eropa berkontraksi 7,5% tahun 2020 dan tumbuh sekitar 6% tahun 2021 dengan menurunkan output di tahun 2020 dari minus 4,20 5% tahun 2019 menjadi 9,5 tahun 2020 sebelum turun menjadi 8,5% di tahun 2021. Yang terakhir yaitu kredit macet di bank-bank Eropa seperti HSBC, Holdings Pledge, dan Banco Standard SA mengalami dampak besar antara bank-bank Eropa lainnya karena menahan dampak COVID dibuka dengan kerugian hingga 11 miliar US dollar tahun 2020, bank yang berada di London ini memberikan 3 miliar US dollar untuk menutupi kerugian dari pinjaman yang buruk dari 3 bulan pertama. Dengan keuntungan yang lebih rendah, kemudian di Bank Spanyol, Standard telah mengalokasikan 1,6 miliar US dollar euro atau 1,7 miliar US dollar untuk kerugian akibat COVID. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf, bisa nggak kedengeran? Di sini bagaimana strategi yang dilakukan oleh aktor utama dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan ekonomi global yang berdampak di Eropa dan Amerika Serikat.
kami mengenai benua Eropa sendiri, yaitu negara Jerman. Yang pertama yaitu pemerintah Jerman telah melakukan tes massal sebelum pihak WHO telah mengemukakan bahwa virus corona dapat menular antar orang, bahkan mendunia. Dari sisi infrastruktur, pihak pemerintahan Jerman memiliki fasilitas rumah sakit yang terbiak di setiap 16 negara bagian dan memiliki dokter-dokter terbaik di negaranya. Kemudian yang kedua yaitu mengendalikan dan membatasi pergerakan warga terhadap penerbangan, kereta, dan bus. Kemudian yang ketiga yaitu menganjurkan adanya acara-acara akan pertemuan dan melarang tegas pada penduduk lokal untuk keluar wilayah. Dengan kata lain bahwa strategi dari Jerman ini dalam menangani COVID-19 yaitu dengan melakukan isolasi mandiri bagi yang diperkirakan terpapar COVID-19 yang melakukan social distancing, melarang perkumpulan massal, menutup sekolah-sekolah, dan kebijakan lockdown. Kemudian pada kebijakan ekonomi yang dilakukan Jerman yaitu menunda akan pinjaman atau kredit untuk perusahaan. Kemudian memberikan subsidi pendapatan kepada pekerja yang terdampak. Kemudian pelunakan pajak dan penjaminan keamanan sosial di setiap negara bagian. Next. Dari pihak Amerika Serikat juga mengambil strategi yang pertama yaitu dengan rapid test massal yang mampu menghasilkan 15 menit setelah selesai uji. Kemudian menerapkan kebijakan stay at home di wilayah terdampak, tetapi diperbolehkan untuk keluar rumah hanya untuk belanja kebutuhan pokok ke rumah sakit atau apotek dan pekerja esensial selain itu dilarang. Kemudian strategi yang kedua yaitu pada 3 April 2020 diberlakunya masker kain bagi seluruh masyarakat dan masker medis. Dari sisi perekonomian mengalami dampak negatif pada Amerika Serikat, tetapi pemerintah Amerika sendiri telah melakukan strategi dengan menerapkan implementasi stimulus fiskal untuk kompensasi ekonomi yang terdampak. Kemudian memberikan sinyal terhadap investor bahwa pemerintah dapat menangani penyebaran COVID-19 dengan tanggap dan bekerja efektif, kemudian mendorong sektor industri untuk menjaga stabilitas harga dan jaminan ketersediaan bahan pokok, obat-obatan, dan perlengkapan medis seperti APBD dan masker. Dengan upaya ekonomi kepada masyarakat untuk bantuan dana langsung senilai total 301 miliar dolar Amerika Serikat untuk seluruh rumah tangga terdampak dan rincian bagi rumah tangga yang berpenghasilan di bawah 75.000 dolar Amerika Serikat yang berdampak bantuan 1.200 dolar Amerika Serikat serta 500 dolar Amerika Serikat untuk tiap anak. Next. Keberhasilan yang didapatkan para aktor. Aktivitas ekonomi di beberapa negara bagian AS mulai pulih. Hal ini dibuktikan indeks back to normal yang dibuat oleh CNN Business dan Moody Analytics yang menunjukkan ekonomi negara bagian AS sudah kembali beroperasi sekitar 88%. Selain itu, Federal Reserve memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2021 akan mencapai 6,5%, yang didapat melalui stimulasi fiskal besar-besaran sampai optimisme terhadap keberhasilan vaksin COVID-19. Apabila vaksin berhasil dan dapat menekan kasus COVID-19, ini akan membuat para pekerja dapat kembali bekerja dan perekonomian dapat berjalan kembali. Namun, kasus COVID-19 di Amerika Serikat masih mengalami peningkatan dikarenakan semakin cepatnya penyebaran virus, sehingga mungkin pertumbuhan ekonomi AS masih diselimuti ketidakpastian. Maka dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat dapat memulihkan perekonomiannya apabila berhasil dalam mengendalikan kasus COVID-19. Slide selanjutnya. Lalu IMF memperkirakan perekonomian Eropa akan mengalami pemulihan yaitu kembali pada level sebelum pandemi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh gelombang kedua virus
COVID-19 di Eropa yang memaksa beberapa negara melakukan lockdown, membuat negara-negara di Eropa harus memberlakukan pembatasan baru yang lebih ketat karena kasus COVID-19 kembali melonjak. Hal ini berdampak pada penurunan 0,2 poin persentase perkiraan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan oleh IMF pada 2021 yang saat ini berada pada 4,5%. Ditambah lagi vaksin JNJ, salah satu dari 4 vaksin yang diandalkan Uni Eropa mengalami penundaan dikarenakan kekhawatiran komplikasi pembekuan darah akibat vaksin JNJ yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Eropa. Selanjutnya. Nah, maka strategi yang dibuat oleh Amerika dan Eropa mungkin akan mengalami stagnan bahkan kemunduran apabila keduanya tidak dapat menangani ataupun menekan kasus COVID-19 di masing-masing negara. Karena apabila sebuah negara dapat menekan kasus COVID-19 dengan baik, maka negara tersebut dapat membuka kembali perekonomiannya. Contohnya seperti negara Cina yang berhasil menekan kasus COVID-19 dan sekaligus mampu membuat vaksin untuk menangani virus COVID ini. Pada tahun 2021 ini, pertumbuhan ekonomi Cina diperkirakan akan meningkat hingga 18,7% di kuartil 1 2021. Nah, slide selanjutnya. Nah, kemudian berdasarkan pengamatan dari kelompok kami, teori yang relevan untuk isu ini yakni teori kuantitas uang menurut Friedman, yang menjelaskan adanya penghasilan masyarakat dapat dilihat dari konsumsinya, adanya kompetisi terbuka, penyesuaian pengeluaran, nilai tukar mengambang, dan peningkatan peredaran uang untuk meningkatkan pertumbuhan dan pekerjaan. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu teori moneternya didasarkan pada persamaan keseimbangan umum, di mana banyak kekhawatiran yang muncul dari risiko monetisasi terhadap stabilitas ekonomi makro, terutama pada inflasi dan nilai tukar. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar melalui pembiayaan langsung ekspansi fiskal pemerintah atau dikenal sebagai monetisasi utang, maka dapat memicu kenaikan inflasi yang tinggi dan dapat menyebabkan stagflasi, di mana terjadinya perlambatan ekonomi disertai dengan tingkatnya inflasi yang tinggi. Dari teori Friedman, monetisasi yang tidak mampu meningkatkan pemerintahan domestik karena tingkat konsumsi saat ini masih lemah, sehingga pemerintahan yang lemah terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan juga peningkatan simpanan. Next. Sikap kami selaku kelompok 1 terhadap isu ini, kami melihat bahwa Amerika dan di benua Eropa tidak serta-merta memberikan dampak yang signifikan dalam menekan COVID-19. Namun kebijakan maupun strategi yang diberikan mampu meredam kepanikan masyarakat dan mengubah angka penyebaran sehingga menjadi lebih terkendali. Tetapi dari sisi perekonomian mengalami penurunan dan yang lumayan besar yang sulit untuk dipulihkan. Seharusnya pemerintah lebih sigap lagi dalam mengambil kebijakan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari yang kami paparkan tersebut adalah bahwa COVID-19 telah menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi hingga negatif. Akibatnya terjadi ketimpangan ekonomi di seluruh negara, terutama di Amerika Serikat juga di Eropa. Karena pandemi COVID-19 telah mempengaruhi segala aspek perekonomian di dunia, mulai dari status kemiskinan yang semakin meningkat, hingga skala global seperti vaksinasi eksklusif yang ingin didapatkan oleh Amerika Serikat. Laporan International Monetary Fund ini menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya resesi dunia yang ditandai dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan setiap negara di dunia, bahkan di negara yang maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini.
Walaupun pemerintah Amerika Serikat dan juga Eropa telah mengeluarkan berbagai strategi dan kebijakan, namun hal itu tidak membuat virus ini berhenti menyerang negara maju tersebut. Harus dilakukan langkah yang lebih baik agar dampak ketimpangan ekonomi ini tidak meningkat lebih jauh lagi. Sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.